Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 749 menerobos 1. Dimas Wu yang masih hidup, dalam sekejap berubah menjadi potongan daging dan darah, tanpa tulang tersisa. Udara dipenuhi dengan napas berdarah yang menyengat, dan kuil Tianqi yang besar dipenuhi dengan suasana yang kejam dan menakutkan. Beberapa orang di aula semuanya membeku, orang yang berbeda memiliki reaksi yang berbeda untuk akhir yang seperti itu. Adam Fu tanpa ekspresi, ekspresinya tidak berubah, seolah Dimas Wu telah mati, atau semut telah mati, yang tidak cukup untuk membuatnya khawatir. Pelakunya, Argus Feng, secara pribadi membunuh Dimas Wu di depan Sylvia Bai. Sylvia Bai menatap, ngeri, sedih dan marah. Dia ingin melindungi Dimas Wu, tetapi pada akhirnya, dia melihat Dimas Wu mati di depannya. Akhir cerita ini, dia tidak bisa menerimanya. Seluruh ruangan sunyi senyap. Setelah beberapa saat, Argus Feng memandang Sylvia Bai dan berkata dengan jijik, "Sampah seperti ini, apa gunanya kamu melindunginya?" Mata Sylvia Bai memerah setelah mendengar perkataan Argus Feng. Dia menatap ke arah Argus Feng dengan marah, mengertakkan gigi dan berkata, "Karena kamu tahu bahwa dengan kekuatannya, tidak mungkin memberikan ancaman apapun kepadamu, mengapa kamu masih bersikeras melakukannya?" Tekad kuat Argus Feng, tanpa belas kasihan, benar-benar menyinggung Sylvia Bai. Dia mendengar keluhan Argus Feng sebelumnya, dan dia masih memiliki sedikit rasa bersalah untuk Argus Feng di dalam hatinya, tetapi sekarang, rasa bersalah itu menghilang, dia hanya berduka dan kesal sekarang. Mata Argus Feng pahit, dan dia berkata dengan dingin, apa yang dia lakukan di Sekte Tianqi saja sudah cukup baginya untuk mati ribuan kali. Terlebih lagi, jika kamu mempertahankannya dengan cara ini, dia tentu saja hanya akan mati lebih buruk. Sylvia Bai menjadi semakin cemas ketika dia mendengar kata-kata itu, tepat di saat dia berbicara lagi untuk memarahi Argus Feng. Potongan-potongan daging dan darah yang jatuh ke tanah mengambang, berkumpul, dan menyatu. Dimas Wu, meski tubuhnya hancur berkeping-keping, ia tidak mati total. Jiwanya masih bernapas. Oleh karena itu, ia masih bisa menggunakan teknik pemulihan. Ketika Argus Feng melihat ini, pupilnya tiba-tiba menyusut, dan wajahnya muncul kembali dengan kekejaman dan keseriusan. Dia menatap pada daging dan darah yang tercampur dengan cepat, dan berkata dengan dingin, ini adalah teknik pemulihan lagi. 100 tahun yang lalu, Argus Feng dan Larvis Wu pernah saling bertarung, saat itu Larvis Wu juga menunjukkan teknik pemulihan. Segera, Dimas Wu telah kembali dan dia berdiri di depan semua orang dalam kondisi baik. Hanya saja tubuh fisiknya sudah pulih utuh, tapi napasnya tidak stabil. Boom-boom. Tiba-tiba, di langit di luar kuil, guntur besar meledak di langit, dan guntur meraung seperti drum yang kuat hingga mengguncang gendang telinga orang. Awan gelap mulai berkumpul bersama, desiran angin bertiup kencang, langit berubah drastis, langit benar-benar tertutup oleh awan gelap. Kuil Tianqi yang luas dan cerah juga tiba-tiba berubah. Cahaya di kuil itu menghilang, dan dibanjiri kegelapan yang tak ada habisnya. Sylvia Bai tetap di tempat. Dia menatap kegelapan yang tak terlihat, sampai matanya menyesuaikan diri dengan kegelapan. Dengan keterampilan pelatihannya yang mendalam, dia bisa dengan jelas melihat pemandangan di kuil. Matanya menoleh ke Dimas Wu dan melihat Dimas Wu. Dengan beberapa tanda yang luar biasa, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia bergumam, apakah dia akan menerobos penerobosan tingkatan saat ini. Sylvia Bai bergumam pada dirinya sendiri. Mendengar ini, pria bergigi tajam di samping segera mengalihkan pandangannya ke Dimas Wu. Dia berbicara sedikit tidak percaya dan bertanya kepada Sylvia Bai, maksudmu, ini efek dari terobosan Dimas Wu?
Sylvia Bai mengangguk pelan dan berkata, seharusnya begitu. Menantu bodoh yang hebat, bab 750 menerobos 2. Pada saat ini, Sylvia Bai sangat terkejut, masuk akal bahwa dengan tingkat kultivasi di Maswu saat ini, bahkan jika ia berhasil menembus ke tingkat yang baru, itu hanya akan menimbulkan guncangan kecil. Tetapi gerakan besar saat ini lebih dari sekadar terobosan bagi seorang praktisi, tingkat transformasi dewa pasti jauh lebih tinggi. Kekuatan langit dan bumi yang terkandung di awan bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh seorang kultivator yang baru saja memasuki alam dewa, bahkan pria bergigi tajam saat ini merasa sangat tidak nyaman. Pria bergigi tajam sedikit mengernyit, bukannya tanpa rasa khawatir, dia berbicara dengan lembut, dan berkata dengan suara yang dalam, bisakah dia menahan semua ini? Setiap kali seorang kultivator menerobos alam besar, itu akan menyebabkan beberapa perubahan antara langit dan bumi, menarik energi spiritual dari langit dan bumi terdekat, dan membaptis tubuhnya. Dalam proses pembaptisan, para kultivator dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi serta menguatkan diri. Namun setiap praktisi memiliki bakat dan kemampuan fisik yang berbeda, sehingga manfaat yang dapat diperoleh selama pembaptisan pun berbeda-beda. Semakin baik bakat dan semakin baik kebugaran jasmani, semakin besar manfaatnya. Ketika pria bergigi tajam pernah menerobos ke tingkat transformasi dewa, dia juga mengalami cobaan ini, tetapi aura yang dia tarik dari dunia pada saat itu tidak terlalu besar, yang tidak sebagus 1/10 dari sekarang. Kuasa langit dan bumi saat ini tidak bisa lagi disebut baptisan, itu hanyalah kehancuran. Sylvia Bai mendengar kekhawatiran pria bergigi tajam, alisnya juga sedikit berkerut, dia memasang ekspresi serius, dan balas berbisik tergantung keberuntungannya. Jika Dimas Wu tidak tahan, kemungkinan besar dia akan mati. Jika Dimas Wu bisa bertahan, maka kekuatannya pasti akan maju pesat. Sambil khawatir, Sylvia Bai juga ingin melihat sejauh mana Dimas Wu bisa berkembang. Pria bergigi tajam itu terdiam beberapa detik, lalu melanjutkan bertanya, hanya saja dia menerobos kali ini, bukankah lebih berbahaya? Sylvia Bai dengan serius berkata, mungkin dia baru menyadari esensi dari pertempuran ini. Setelah beberapa saat, Sylvia Bai berbicara lagi, dan berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang, aku hanya perlu memikirkan cara untuk menahan Argus Feng. Setelah itu, Sylvia Bai memutar matanya dan menatap Argus Feng. Argus Feng jelas juga melihat asal mula penglihatan ini. Dia tidak bisa menahan untuk tidak mendengus dan berkata dengan muram, kematian sudah dekat, masih ingin menerobos. Saat dia mengatakan ini, aura pembunuh Argus Feng bangkit kembali, dia tidak ragu-ragu dan mengangkat tangannya untuk menyerang Dimas Wu. Sylvia Bai tidak menunggu Argus Feng bertindak, dan buru-buru berteriak, Argus Feng, kamu sungguh memalukan, mengapa kamu harus membunuh generasi yang lebih muda? Dengan mengatakan itu, Sylvia Bai menggunakan kekuatannya lagi dan mencoba melepaskan diri dari pengekangannya. Argus Feng mendengarkan kata-kata Sylvia Bai dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Dia memandang Sylvia Bai dan berkata dengan dingin, mengapa aku harus mengampuni nyawanya dan mendapati diriku tidak bahagia? Hanya dengan membunuhnya aku baru bisa merasa nyaman. Saat kata-kata itu terlontar, dia berhenti menatap Sylvia Bai, dan langsung menyerang Dimas Wu. Tiba-tiba, energi sejati yang kuat dan agung keluar dari telapak tangan Argus Feng. Energi sejati yang kejam itu seperti serigala besar, dengan mulut terbuka lebar dan taring tajam, menembus kegelapan, menuju Dimas Wu dengan cepat. Melihat ini, Sylvia Bai meronta semakin keras, namun tubuhnya masih terikat erat dan tidak bisa bergerak sama sekali. Hatinya panik lagi, dan hatinya penuh dengan keterkejutan. Jika telapak tangan ini mengenai Dimas Wu, maka Dimas Wu yang menerobos tidak hanya akan terkena pukulan dahsyat Argus Feng, tapi juga bisa langsung mati. Saat itu, Dimas Wu akan diserang oleh 3 kekuatan ekstrim dalam waktu yang bersamaan. Dalam hal ini teknik pemulihannya tidak ada gunanya.
Jika pukulan ini mengenainya, Dimasmu pasti akan mati. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.